Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Farhan. Di sini saya mau mewawancara kepada dua narasumber dengan namanya siapa, Om? Nama saya Rinaldi. Nama? Nama Mbah Misi Jan. Ya. Boleh beritahu Om umur berapa, Om? Sekarang umur saya 34. Kalau Mbah? Mbah 69. Berarti asli Pekan atau mana, Om? Saya perantauan. Perantauan. Kalau Mbah? Asli. Mbah pun dia perantauan. Oh, perantau juga? Oh. Iya, orang aslinya Jawa. Iya, iya. Mbah, kalau boleh tahu seperti apa sih, Pak, perjalanan Mbah bisa membuka perumahan ini, Pak? Kontrakan gitu, Pak. Mempunyai rumah. Iya, iya, Mbah. Ya. Kalau rasanya Mbah itu kita harus mempunyai target masa depan. Masa depannya. Ya. Jadi dalam target tadi kita harus semangat, Semangat, Mbah, ya. ya, Iya. gigih. Gigi. Nah, jadi dengan adanya semangat, apa yang kita tadi Yang kerjakan tadi Ah. bisa digapai, ya. bisa digapai. Iya. Nah, cuma dalam permasalahan hidup ini kan tidak bisa kita terlengah dengan waktu. Walaupun waktu itu katanya gimana ya, waktu itu panjang lah. Panjang, ya. Tapi kalau tidak kita memanfaatkan waktu tadi sia-sia. Sia-sia. Dengan adanya ini, itu yang dibilangkan orang-orang dulu yang terdahulu, ya, hemat. Hemat. Hemat itu bukan menjamin pangkal kaya, ya. Apabila tidak kita laksanakan, contohnya tidak hemat, kita pun terancam. Hah? Kan iya kan? Betul, betul. Tapi dengan adanya hemat itu kita tabung, kita semangat. Ingat ajalah mengapa kita ingat tadi, sehat itu nanti ada sakit. Betul, betul, betul. Jadi kalau punya tadi kita hemat, kita tabung, nanti kiranya udah target tabungan tadi ada, apa yang kira-kira lebih apa lagi, tentu tapak itu apa ya, inilah tanah atau kebun, nanti mengasur ke bahan bangunan kalau memang kita mau ingin punya rumah. Itu rasanya apa, dalam perjalanan Mbah dulu lah misalnya sampai ini apa. Dan uang pun Mbah jujur aja tidak pernah yang nabung di bank, Om. Nabung malah di toko bangunan. Hubungan, Mbak, ya. Iya. Punya duit, anggaran bisa beli semen 5 sak, 10 sak, kita bayarkan. Hah? Iya, iya. Kita beli kontan, tapi belum kita bawa pulang. Kita ada misalnya berembuk lah sama orang toko tadi. Aku beli ini tapi aku titipkan, aku tabung sama toko sini. Nanti kalau udah cukup 100 sak atau apalagi bahan yang harus kita pakai. Jadi di situ Om rasanya yang Mbah saya ingat Mbah yang sudah ya. Nah, itu yang apanya. Om, kan anak muda sekarang kan pengen apa lah? Pengen sukses gitu. Tapi kan anak zaman sekarang kan banyaknya suksesnya mau ya instan gitu, Kak. Kayak orang dulu kan harus usaha dulu. Itu gimana tuh supaya anak zaman sekarang tuh bisa berusaha seperti yang dulu? Ya, sebenarnya kalau mau sukses itu kuncinya cuma satu, ya harus rajin. Rajin. Ya, rajin itu dalam arti ya kita harus punya target. Target, Ya, ya. rajin tapi harusnya target, jangan Target. rajin aja tapi kita nggak ada target. Tujuan kita untuk usaha itu harus ada. Harus ada. Nah, dari titik 0 harus menjadi sampai titik 100 kalau bisa. Bisa. Tapi dalam proses kita jalan untuk menuju ke 100 itu kan pasti ada jalan-jalan yang berubah. Nah, yang penting kuncinya satu aja,
kalau mau sukses itu harus rajin. Harus rajin. Ya, yang kedua menghormati orang tua. Dan harus ada niat juga mas. Iya. Niat usaha dan sulit. Iya, dunia itu harus kita jalankan dan akhirat harus kita ingat juga. Iya, betul. Nah, jadi kunci suksesnya itu ya cuman kita itu harus rajin terus taat sama orang tua, udah itu aja intinya. Nah, rezeki itu pasti jalan mengalir. Nah, walaupun kita punya modal 1 miliar pun kalau kita sama orang tua nggak ngerti, nah itu nggak akan mungkin. Kalaupun dia sukses ya mungkin nggak lama lah, nggak berakar lah gitu. Betul, betul. Itu cuma sebentar aja. Nah itu aja sih pesannya kalau untuk anak-anak muda ini. Yang penting pokoknya sama orang tua ya kita menghormati orang tua yang ada. Nah, yang kedua kita harus rajin, jangan sering bergadang, main HP, main game. Nah itu aja ya. Kalau pesan saya itu aja. Buat om mbak, apa sih motivasi untuk anak muda zaman sekarang supaya sukses? Maksudnya itu dalam bidang usaha, bidang yang lain. Kalau saran dari Mbah, jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, waktu adalah emas lah. Ah. Iya. Peluang waktu jangan disia-siakan. Pribadi Mbah selalu Mbah ucapkan, selalu Mbah harapkan dengan regenerasi dalam apa Mbah, pendapat Mbah. Jangan mati duduk, bagus mati bekerja, berusaha. Nah, itu yang pesan Mbah. Jangan menyia-nyiakan waktu ya. Iya. Kalau Itu yang pesan Mbah. apa motivasi ya? Motivasi. Itu ada modal lah yang mau sukses. Sebenarnya modal untuk sukses itu ya memang iya betul, kita harus manfaatkan waktu yang ada, jangan disia-siakan. Harus kita itu jangan sampai lebih dulu matahari keluar Iya. baru kita bergerak. ya belum bisa kita didik diri kita itu awalnya dari bangun pagi selalu semangat, disiplin dengan waktu. Terus yang kedua pesan sih memang ini memang banyak orang yang nggak setuju sih sama pendapat saya. Kalau kita mau usaha yang betul-betul maju ya, kalau bisa usaha itu jangan diawali dengan hutang. Betul. Nah, itu Karena kalau berhutang tuh bukan mau iya, itu itu aja. Ya, Iya, karena hutang itu yang bisa membuat kita jadi tuntutan kita itu membuat pikiran kita tuh Iya. jadi kotor. Dipaksakan. Iya. Iya. Jadi usaha belum jalan, kita udah cicilan kita udah Iya. berjalan. Nah, sedangkan usaha kita itu belum kita mulai. Kalau bisa diawali biar sedikit, tapi memang dari nol, tapi memang dari Perlahan tapi pasti. Iya, perlahan pasti. Itu aja sih pesannya. Untuk motivasinya itulah. Ya, tetap harus semangat, jangan pantang menyerah, jangan mengikuti gaya hidup anak zaman Iya. sekarang kan, yang ya tau lah. Iya, dan sekarang ini kan kelihatan apalah orang-orang berada lah. Iya, gaya hedon lah kalau orang yang sekarang ngomong. Istilah Mbah itu gaya hidup, bukan biaya hidup. Seharusnya kita dalam apa ini berhitung atau hitung-hitung biaya hidup yang dihitungkan dulu, jangan gaya hidupnya. Betul. Itu aja sih. Ya, cukup sekian untuk wawancaranya untuk Om Tongwa. Ya. Ya, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Saya M. Farhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.